Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rido Agustinus Harianja dari kelas 6 Maritim dari semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yaitu tentang delimitasi zona yurisdiksi hukum maritim yang terbagi menjadi 3 yurisdiksi. Nah, dari 3 tersebut saya akan menjelaskan yang pertama, yang seperti yang kita ketahui, yang pertama itu yurisdiksi teritorial. Di dalam yurisdiksi ini, tiap negara memiliki yurisdiksi terhadap hak kriminal yang dilakukan di wilayah teritorial negaranya. Nah, tindak kriminal yang dimaksud yaitu dalam hal ini bukan hanya terjadi dalam wilayah darat negara yang bersangkutan, melainkan juga di daerah wilayah laut teritorial dan dalam kasus-kasus tertentu di jalur tambahan serta di zona lainnya yang termasuk di wilayah laut lepas. Nah, ada perluasan yang ingin ditetapkan mengenai teknis, yaitu yurisdiksi teritorial dengan memperlakukan 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip teritorial subjektif dan yang kedua prinsip teritorial objektif. Nah, untuk prinsip teritorial yang subjektif ini menjelaskan bahwa tiap negara menjalankan yurisdiksinya agar dapat menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan. Dan untuk yang kedua, prinsip teritorial objektif ini merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa dalam penerapan yurisdiksi teritorial mereka terhadap pihak tindak pidana atau tindakan lainnya yang dilakukan di negara lain. Nah, untuk yurisdiksi yang kedua yaitu tentang yurisdiksi terhadap individu, merupakan kewenangan negara atas individu yang berbeda penekanannya dengan yurisdiksi teritorial. Suatu negara dapat dibenarkan untuk menjalankan yurisdiksinya apabila individu tersebut berada dalam kekuasaan negara dan proses pengadilan dapat dilaksanakan terhadapnya ketika individu tersebut memiliki wilayah negara tersebut. Nah, di sini ada 2 macam prinsip yang berlaku yurisdiksi terhadap individu. Yang pertama yaitu prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif. Nah, untuk prinsip nasional aktif ini menjelaskan bahwa negara dapat melaksanakan yurisdiksi kepada warga negaranya. Dalam hal ini negara tidak berkewajiban menyerahkan seseorang dari wilayahnya yang telah bersalah melakukan tindak pidana di luar negeri, kecuali ada perjanjian ekstradisi. Nah, untuk yang berikutnya itu prinsip nasional pasif. Untuk prinsip nasional pasif yaitu prinsip ini merupakan yurisdiksi yang dilakukan oleh negara atau dilindungi oleh pemerintahnya terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut. Nah, untuk yurisdiksi yang terakhir atau yang ketiga yaitu yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Dijelaskan bahwa tiap negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan yurisdiksi untuk menahan penjahat yang telah mengganggu keamanan, integritas maupun kepentingan ekonomi yang vital bagi negara tersebut. Terdapat 2 alasan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip perlindungan negara, yaitu 1. Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindak pidana itu tertuju. Dan yang kedua yaitu apabila yurisdiksi itu dilaksanakan terhadap tindak pidana demikian, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat lolos dari penghukuman karena di negara di mana tindak pidana itu dilakukan perbuatan itu tidak melanggar hukum nasional negara tersebut. Nah, habis itu saya ingin melanjutkan materi tentang batas zona delimitasi hukum maritim. Nah, untuk pertama yaitu perairan pedalaman atau archipelagic waters atau internal waters. Perairan pedalaman diatur adalah perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial. Nah,
Perairan pedalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau straight baseline. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal waters, sehingga tidak terdapat hak lintas damai atau in-on passage bagi kapal-kapal asing. Nah, untuk yang kedua yaitu laut teritorial atau territorial sea. Pada laut teritorial, berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut, teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Nah, berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Nah, untuk yang ketiga yaitu zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil laut atau nautical mile dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal, imigrasi dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Yang keempat yaitu landas kontinen atau continental shelf. Dalam UNCLOS 1982, terdapat beberapa aturan mengenai landasan kontinental. Yang pertama yaitu jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. 2. Kelanjutan alamiah atau natural prolongation. Wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 300 mil laut, yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah laut yang tidak boleh melebihi, dan sebagainya. Baik, yang berikutnya itu zona ekonomi eksklusif atau exclusive economy zone. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan zona maritim yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut, yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus atau eksklusif. Dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982, terhadap ZEE berlaku hak berdaulat dan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam, hayati, dan nabati. Dan yang kedua yaitu yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai informasi, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat adalah hak-hak eksklusif yang dilakukan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam atau yang terakhir mungkin ada itu laut lepas atau high sea. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas. Hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE. Laut teritorial atau perairan pedalaman laut dari suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yakni kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi dan pulau buatan, dan riset ilmiah kelautan juga tentunya. Di laut lepas berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dari mengharusnya suatu negara untuk memproses tindak kejahatan, terlepas dari lokasi kejahatan terjadi, kebangsaan pelaku ataupun korban. Penerapan universal jurisdiction terdapat dalam pasal 100 UNCLOS 1982. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih.